Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rauda Kalilakusuma, NIM G0024198 dari kelompok B4. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi blok 2.2 kardiorespirasi. Soal pertama yaitu anatomi dari Tractus respiratorius superior. Nah, Tractus respiratorius superior itu terdiri dari dua organ, yaitu nasus atau hidung dan faring. Faring itu terdiri dari tiga bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Yang pertama di nasus terlebih dahulu. Nasus itu tersusun atas tulang dari os nasal, os maxilla, dan os frontal. Dan cartilago, dia ada cartilago processus lateralis septinasi, kemudian cartilago alaris major et minor, dan cartilago septinasi di bagian tengah. Pertama ada di kavumnasi atau jalan masuk di hidung. Itu ada dua, itu ada kavumnasi anterior dan kavumnasi posterior. Nah, kavumnasi anterior itu disebut juga nares, sedangkan yang posterior disebut juga coana. Kemudian ada septumnasi, yaitu pemisah antara kavitas nasi dextra et sinistra. Untuk regionya memiliki 3 regio, yaitu vestibulum nasi atau nares tadi untuk menyaring udara yang masuk, kemudian ada regio olfactorius, dan ada regio respiratoria. Kemudian lanjut ke faring, tadi terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Yang pertama di nasofaring, dia secara skeletopis terletak di vertebra cervical 1 sampai 2. Dia fungsinya untuk respirasi. Nah, bagian-bagian di nasofaring yaitu ada coana, optae atau ostium pharyngeum tubae auditive eustachii, kemudian ada tonsilla pharyngea atau adenoid, terus torus tubarius, torus levatorius, dan recessus pharyngeus. Kemudian di orofaring, dia secara skeletopis terletak di vertebra cervical 2-3. Nah, orofaring fungsinya untuk pencernaan, dan terdapat isthmus faucium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, tonsilla palatina, dan vallecula epiglotica. Dan bagian faring yang terakhir yaitu laryngofaring, dia terletak di skeletopis vertebra cervical 3 sampai vertebra cervical 5. Bangunan pentingnya itu ada fossa piriformis dan adyctus laryngis. Adyctus laryngis itu merupakan pintu masuk menuju laring. Untuk vaskularisasinya naring itu arterinya, yang pertama ada cabang arteri maxillaris, yaitu ramus pharyngeus, arteri palatina descendens. Terus ada cabang facialisnya, itu arteri palatina ascendens, arteri tonsillaris. Kemudian ada ramus pharyngeus, arteri pharyngea ascendens. Kemudian ada rami dorsalis linguae, arteri lingualis, dan rami pharyngei, arteri thyroidea inferior. Kemudian untuk venanya itu oleh plexus vena pharyngealis mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke 5 facialis
ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Nah, untuk inervasinya yang sensorik dia oleh plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, yang motorik dari plexus pharyngeus dari cabang dari nervus vagus. Kemudian untuk soal kedua yaitu anatomi core. Yang pertama, letak anatomis core, dia terletak di cavitas thoracis di mediastinum medius. Nah, di cavitas thoracis itu dieratkan oleh beberapa ligamen, yaitu dengan corpus sterni oleh ligamen sternopericardiaca, kemudian dengan processus xiphoideus oleh ligamen xiphopericardioca, dengan diafragma oleh ligamen pericardiofrenica, dan dengan vertebra oleh ligamen vertebropericardiaca. Terus untuk batas dari core, di kanan atas itu ada di spasium intercostalis 2 di linea parasternalis dextra. Di kiri atas di spasium intercostalis 2 di linea parasternalis sinistra. Kanan bawah di SIC 4 linea parasternalis dextra, dan di kiri bawah di SIC 5 linea midclavicularis sinistra. Terus untuk struktur eksterna jantung, dia memiliki 4 fasies, itu ada di fasies anterior, fasies pulmonalis sinister, fasies pulmonalis dexter, dan fasies diafragmatica yang menghadap ke diafragma. Terus dia juga ada basis dari core dan apex, dan ada apex. Terus ada skeleton cordis atau rangka yang membentuk jantung. Dia fungsinya untuk sebagai tempat melekatnya miokardium, sebagai kerangka core, dan tempat perlekatan cuspis atau katup jantung, dan isolator impuls antara atrium dan ventricle. Terus skeleton cordis itu terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranaceum septum. Nah, annulus fibrosus itu yang bentuknya kayak cincinnya, terus trigonum fibrosum itu yang kayak ini ke segitiga, dan septum membranaceum itu yang di antara trigonum fibrosum dan annulus fibrosus. Terus di core sinistra, core interna, yang pertama di atrium dexter, dia ada 2 permukaan, yang permukaan halus dan permukaan kasar. Yang bagian halus itu sinus venarum cavarum, dan yang permukaan bagian kasar itu musculus pectinati. Nah, 2 bagian yang halus dan kasar itu dipisahkan oleh crista terminalis yang di bagian dalam core-nya, dan di luarnya oleh sulcus terminalis. Terus dia juga ada fossa ovalis, itu obliterasi foramen ovale yang berada di septum interatrial. Kemudian ada ostium arterivena dextra, ostium atrioventricular dextra, dia menghubungkan dengan ventriculus dexter. Terus ostium sinus coronaris, dan ostium vena cava inferior. Terus ada ventriculus dexter, dia terdiri atas 1 ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Nah, dia ada 3 jenis trabecula carnae. Yang pertama ada musculi papillares, terus trabecula septomarginalis, dia terdapat bundle of His, terus ada rigi yang menonjol di bagian dalam. Terus ada ostium trunci pulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Lanjut ke atrium sinister, dia terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Terus ada ostium atrioventricular sinister yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, dan ada fossa ovalis dan valvular foraminis oval.
Terus di atrium sinister itu dia dimuarai oleh 2 vena pulmonalis dextra dan satu vena pulmonalis sinistra superior dan 1 vena pulmonalis sinistra inferior. Terus di ventriculum sinister dia tuh pembentuk apex cordis tadi. Terus di ventriculum sinister dia otot jantungnya atau miokardiumnya lebih tebal karena ventriculum sinister itu memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Terus ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta dan ada musculi papillaris. Kemudian katup jantung terbagi menjadi 2. Yang pertama itu atrioventrikular. Nah, atrioventrikular valve itu terdiri dari katup tricuspidalis dan valva atau katup bicuspidalis atau katup mitral. Terus yang kedua katup jantung yang bentuknya seperti bulan sabit atau semilunar valve. Nah, dia juga terdiri dari 2 yaitu katup pulmonalis dan katup aorta. Nah, terus saat sistolik itu ventricle jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari jantung, dan katup semilunar itu katup aorta dan pulmonalisnya dia terbuka, sedangkan katup atrioventrikular tertutup. Nah, jadi dia menghasilkan bunyi jantung 1. Kemudian untuk diastolik saat ventricle relaksasi dan terisi darah dari atrium, katup semilunarnya tertutup, sedangkan katup atrioventrikularnya terbuka dan dia menghasilkan bunyi jantung 2. Kemudian soal ketiga yaitu anatomi dari tractus respiratorius inferior. Yang pertama di tractus respiratorius inferior itu terdiri dari trakea, bronkus, dan pulmo. Nah, untuk trakea itu merupakan tabung kartilaginea lanjutan dari laring sampai pangkal bronkus. Di posteriornya dari trakea itu terdapat esofagus. Kemudian secara skeletopis dia terletak di vertebra cervical 6 sampai vertebra thoracal 4 atau 5, dan dia terdapat 2 pars yaitu pars cervicalis dan pars thoracalis. Dia sesuai skeletopisnya tadi. Terus di trakea terdapat 2 bangunan penting, yaitu yang pertama bifurcatio trakea atau percabangan trakea menjadi bronchus primarius dexter dan sinister, dan carina yaitu penonjolan pada bifurcatio trakea dan fungsinya sebagai reseptor batuk dan iritan. Terus vaskularisasi dari trakea itu arterinya oleh arteri tiroidea inferior, terus venanya oleh plexus tiroideus, inervasi yang simpatis oleh trunkus simpaticus, yang parasimpatis oleh nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens. Kemudian yang kedua ada bronkus. Jadi di bronkus itu terbagi lagi menjadi bronkus primarius, bronkus secundus, dan bronkus tertius. Dan nanti setelah bronkus tertius juga terdapat bronkus respiratorius. Jadi yang pertama bronkus primarius, dia membentang dari bifurcatio trakea sampai hilum pulmonalis. Terus dia tadi terbagi menjadi bronkus primarius dexter ex sinister yang kemudian akan bercabang menjadi bronkus secundus dan akan masuk di pulmo. Untuk perbedaan dari bronkus primarius dexter dan sinister, untuk panjang bronkus primarius dexter itu lebih pendek, sedangkan yang sinister lebih panjang. Yang kanan lebih lebar dan diameter lebih besar, sedangkan yang kiri lebih sempit dan diameternya lebih kecil. Buat posisinya, yang
kanan lebih tegak, vertikal, dan membentuk sudut 25 derajat dengan linea mediana, sedangkan yang kiri lebih landai, horizontal, dan membentuk sudut 45 derajat dengan linea mediana. Terus yang kedua ada bronchus secundus atau bronchus lobaris. Nah, buat perbedaannya yang kanan dan kiri jumlahnya ada, yang kanan ada 3, yang kiri ada 2, itu sesuai dengan jumlah lobus setiap pulmo. Terus letak skeletopisnya, yang kanan itu masuk hilum pulmonalis setinggi vertebra thorax 5, sedangkan yang kiri masuk hilum pulmonalis setinggi vertebra thoracal 6. Buat penamaannya dia tergantung berdasarkan letaknya terhadap arteri pulmonalis. Buat bronchus secundus dexter, urutannya dari atas itu adalah bronchus secundus arterialis dan 2 bronchus secundus hip arterialis, sedangkan yang kiri cuman 2 bronchus secundus hip arterialis. Terus yang ketiga ada bronchus tertius atau bronchus segmentalis. Dia jumlahnya sesuai dengan jumlah segmen tiap lobus pulmo dan penamaannya sesuai dengan nama segmen pada pulmo. Nah, bronchus tertius itu bercabang terus berulang kali sampai akhirnya menjadi bronchioli yang bercabang lebih lanjut dan mensuplai area permukaan respirasi. Yang di paru kanan itu memiliki 10 segmen bronchus tertius tadi. Yang kiri memiliki 8 sampai 9 bronchus tertius. Dan bronchus tertius itu kemudian bercabang menjadi bronchiolus yang tidak memiliki kartilago. Kemudian ada pulmo. Jadi pulmo terletak di mediastinum. Terus dia bentuknya setengah kerucut dan membentang dari diafragma hingga sampai atas klavikula, dan tiap pulmo itu dibungkus oleh 2 lapis membran serosa, yaitu membran pleura. Nah, setiap pulmo itu memiliki basis, apex, terus ada 2 facies costalis dan facies mediastinalis, dan 3 margo, yaitu margo inferior, margo anterior, et posterior. Nah, untuk basis pulmonalis itu dia berada di bagian diafragma. Terus untuk apexnya dia terletak di atas coste 1 dan masuk ke dasar leher. Terus kalau facies costalis ya dia menghadap ke coste dan spasium intercostalis. Kalau facies mediastinalis dia berbatasan dengan mediastinum dan terdapat hilum pulmonalis. Kemudian ke pulmo dexter et sinister. Untuk pulmo dexter dia memiliki 3 lobus, yaitu lobus superius pulmonis dexter, yaitu setinggi SIC2. Terus lobus superius lobus medius pulmonis dexter setinggi SIC4, dan lobus inferius pulmonis dexter setinggi SIC6. Terus dia tadi terdapat 10 segmen dari bronchus tertius dan memiliki visura. Yang pertama visura oblique pulmonalis dexter, dia itu antara lobus medius dan dari lobus inferius pulmodexter. Dia dipisahkan oleh visura horizontalis pulmonalis dexter.
Sedangkan yang lobus superius dan lobus medius itu dipisahkan oleh viscera oblique pulmonalis dexter. Terus untuk pulmo sinister, dia ukurannya lebih kecil dari pulmo dexter karena dia hanya memiliki 2 lobus, sedangkan yang dexter tadi kan punya 3. Nah, yang lobusnya itu adalah lobus superius pulmonis sinister setinggi SIC2 dan lobus inferius pulmonis sinister setinggi SIC6. Terus kedua lobusnya itu cuma dipisahkan oleh viscera oblique pulmonalis sinister. Dan tadi dia juga terdapat 8-9 segmen bronchus tertius, dan di lobus superior pulmonis sinisternya itu terdapat lingula pulmonalis. Terus lanjut ke radix et hilum pulmonalis. Kalau radix itu adalah kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur-struktur di mediastinum, dan dia ditutupi oleh pleura parietalis pars mediastinalis. Untuk hilum pulmonalis itu daerah tempat struktur masuk dan keluar. Nah, di hilum pulmonalis, struktur yang melewati hilum pulmonalis buat di pulmodexter urutannya dari atas ke bawah, yaitu adalah bronchus hip arterialis, kemudian arteri pulmonalis, 2 bronchus hip arterialis, dan vena pulmonalis. Sedangkan di pulmo sinister yaitu arteri pulmonalis, 2 bronchus hip arterialis, dan vena pulmonalis. Sedangkan buat vaskularisasinya dari pulmo, dia yang fungsional oleh arteri vena pulmonalis, sedangkan yang nutritif oleh arteri vena bronchialis. Terus untuk inervasinya dia oleh plexus pulmonalis. Kemudian ada pleura. Nah, pleura ini tadi isinya cairan seros. Terus dia ada 3 lapisan pars parietalis yang dia menghadap ke costae, dia melekat pada dinding toraks, dan pars visceralis yang menghadap atau melekat ke pulmo langsung, kecuali di bagian hilum pulmonalis tadi. Terus di antara lapisan parietalis dan visceralis itu terdapat cavum pleura atau cavitas pleuralis yang berisi sedikit dari cairan seros. Fungsinya untuk melincinkan dan memudahkan gerak saat pulmo itu respirasi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.